Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tutorial fungsi atau kegunaan tombol-tombol pada keyboard atau papan ketik pada komputer atau laptop. Meskipun ini terlihat mudah, tapi banyak sebagian orang yang belum tahu tentang fungsi atau kegunaan tombol-tombol pada keyboard atau papan ketik. Ini sangat berguna bagi kita yang bekerja di kantor ataupun staf. Ini sangat berguna. Baiklah, saya akan mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Ini kita masih menggunakan satu tombol. Yang pertama yaitu fungsi tombol caps lock adalah untuk mengunci huruf kapital. Artinya kalau kita aktifkan tombol caps lock, maka ketikan kita akan menjadi huruf kapital semuanya. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol tab adalah untuk menggeser teks atau ketikan ke kanan. Kita lihat seperti contoh. Di sini kita kebiasaan orang biasanya menggeser menggunakan spasi. Yang ketiga yaitu fungsi tombol backpass atau menghapus. Di sini kita menghapus ketikan atau teks ke kiri. Lihat seperti contoh. Selanjutnya yang keempat, fungsi tombol delete atau menghapus. Di sini kita menghapus ketikan atau teks untuk menghapus ketikan dari kanan. Lihat seperti contoh. Ini hampir sama fungsinya dengan tombol backpass, cuma dia cara menghapusnya berbeda. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi tombol enter atau memasukkan adalah untuk membuat atau memulai kalimat baru atau menurunkan ke bawah. Lihat seperti contoh. Selanjutnya yang keenam, fungsi tombol space atau ruang untuk membagi jarak antar kata satu dengan yang lainnya. Di sini kita space dengan tombol tab, dia hampir sama membagi jarak, tapi kalau tombol spase dia cuma membagi jaraknya satu kata, satu tik lah istilahnya. Nah, jadi dia berbeda dengan tombol tab tadi. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan dua tombol atau lebih. Nah, yang pertama yaitu kita mulai dengan fungsi tombol Ctrl A. Artinya tombol kontrol, kita tekan kontrol dan huruf A, dia akan memblok keseluruhan ketikan atau teks yang kita buat. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol Ctrl C yaitu menyalin atau mengcopy file atau ketikan kita dan lainnya. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol Ctrl P atau paste atau tempel untuk meletakkan file dari hasil copy atau ketikan yang kita copy. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol Ctrl X, artinya kita blok ketikan kita tadi, kemudian kita tekan Ctrl X, dia akan terpotong atau hilang. Selanjutnya fungsi tombol save atau bergeser. Nah, fungsi tombol save di sini kita biasanya menggunakan tanda dan tanda pagar, tanda persen. Nah, dia itu kan letaknya di atas. Jadi kita kalau ingin mengambil huruf yang di atas, kita tekan tanda save, kemudian kita tekan tanda dan atau tanda persen atau tanda pagar.
Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol dan L. Di sini untuk mengatakan ketikan atau kalimat kata kiri. Lihat seperti contoh terlebih dahulu. Kalimat bisa kita blok atau tidak kita blok, kemudian kita tekan kontrol dan L. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol L yaitu untuk mengatakan ketikan atau kalimat kata kanan. Di sini juga bisa kita blok kalimatnya atau tidak kita blok, kemudian kita tekan tanda kontrol dan huruf L. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol E untuk mengatakan ketikan atau kalimat kata tengah. Nah, di sini kalimat bisa kita atau ketikan bisa kita blok atau tidak. Kemudian kita tekan kontrol dan E. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol J yaitu untuk mengatakan ketikan atau kalimat kata kiri dan kanan. Di sini bisa kita blok kalimat atau tidak kita blok, kemudian kita tekan tanda kontrol dan tombol J. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi kontrol B. Di sini fungsi kontrol B ini kita akan menebalkan ketikan atau kalimat yang kita buat. Kita blok kalimat atau tulisan tadi, kemudian kita tekan kontrol dan huruf B. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol U. Fungsi tombol kontrol U di sini yaitu untuk menggaris bawah ketikan atau kalimat. Jadi kita blok ketikan atau kalimat yang kita buat tadi, kemudian kita tekan kontrol dan huruf U. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol I yaitu untuk memiringkan ketikan atau kalimat yang kita ketik. Caranya kita blok kalimat atau ketikan kita tadi, kemudian kita tekan kontrol dan huruf I. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol shift dan tanda lebih besar. Di sini kita akan membesarkan ukuran tulisan atau ketikan kita tanpa harus mengklik di menu di atas. Nah, jadi tinggal kita blok ketikan atau kalimat kita, kemudian kita tekan kontrol shift dan tanda lebih besar, dia akan membesar. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol shift dan tanda lebih kecil. Di sini dia akan mengecilkan ukuran ketikan atau kalimat. Jadi kita blok ketikan atau kalimat tadi, kemudian kita tekan kontrol shift dan tanda lebih kecil. Selanjutnya fungsi tombol shift dan F3. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah huruf besar di awal kalimat dan keseluruhan. Kita blok tulisan atau ketikan kita, kemudian kita tekan shift dan F3. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol dan tanda sama dengan. Nah, di sini kita akan membuat tulisannya yang di bawah akan lebih kecil. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol shift dan tanda plus. Kita akan membuat tulisan seperti derajat Celcius, meter persegi, dan lainnya. Nah, jadi kita tekan tanda kontrol shift dan tanda plus, kemudian dia akan mengecil yang di atas. Lihat seperti contoh. Selanjutnya fungsi tombol kontrol J yaitu undo. Di sini fungsinya untuk membatalkan pengetikan atau kalimat. Lihat seperti contoh.
Selanjutnya fungsi tombol kontrol dan S. Di sini dimana fungsinya kontrol S yaitu untuk menyimpan file atau hasil ketikan kita atau kalimat yang sudah kita ketik dan kita tekan kontrol S, dia akan tersimpan otomatis. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol screenshot, sama seperti di HP, silahkan pencet seperti dalam lingkaran kuning itu adalah tombol screenshot. Kemudian setelah kita pencet dan kita paste, dia akan tampil screenshotnya. Selanjutnya fungsi tombol Ctrl P yaitu quick print atau cetak cepat. Jadi kita untuk memprint tidak perlu kita mengklik file dan print, kita tinggal tekan tanda Ctrl P, dia akan tampil tampilan untuk memprint. Nah, jadi teman-teman sangat mudah kalau kita sudah mengetahui fungsi-fungsi tombol pada keyboard laptop atau komputer kita. Nah, jadi kuasai ini biar kalian disayang sama bos di kantor. Inilah cara cepat kita mengetik tanpa harus mengklik tombol menu di atas. Demikian tutorial dari saya tentang fungsi tombol-tombol pada keyboard atau laptop. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Salam.